Apa saja kebutuhan dasar untuk perkembangan otak anak? Ada 5 kebutuhan dasar otak anak, dan yang nomor 5 wajib ayah bunda tahu. Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Membersamai anak-anak dalam rangka tahap tumbuh kembangnya secara optimal, maka ada 5 kebutuhan dasar otak anak yang harus kita penuhi. Apa saja kebutuhan dasar otak anak? Sebelumnya kebutuhan dasar otak ini ditinjau dari neuroparenting. Yang pertama yaitu lingkungan yang baik dan aman. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang baik, aman, nyaman, bebas dari tekanan dan amarah. Dan lingkungan yang kreatif pun dibutuhkan untuk perkembangan otak anak. Mengapa demikian? Karena otak akan tumbuh ketika anak-anak merasa bahagia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Yang kedua adalah pengalaman emosi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan otak emosinya. Dalam hal ini yaitu limbic system yang lebih bekerja atau lebih maksimal berjalannya dibandingkan dengan bagian korteks. Jadi sistem emosi ini akan bekerja lebih dahulu. Oleh karena itu, kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar harus atau memiliki tugas untuk memberikan pengalaman-pengalaman emosi yang positif agar anak-anak merasa nyaman. Salah satunya yaitu ketika kita memuji anak. Ketika anak-anak terbiasa dengan pengalaman emosi yang positif, bagaimana dia merasakan bahagia melihat ketika dia berbagi, di saat itulah anak-anak akan mengalami perkembangan emosi yang positif. Nah, perkembangan emosi ini tak lepas juga dari interaksi kita sebagai orang tua terhadap anak. Maka berikanlah interaksi-interaksi yang positif. Maka berikanlah pengalaman-pengalaman emosi yang membuat anak-anak kita menjadi dirinya sendiri. Jangan berikan tekanan atau jangan berikan pengalaman emosi yang negatif, karena hal ini munculnya atau efeknya nanti ada beberapa hal ketika dia sudah pada usia tertentu. Yang pertama yaitu dia akan menjadi anak yang penakut, kemudian anak yang mudah gelisah, anak yang mudah cemas, kemudian dia akan menjadi anak yang tidak berani, dan endingnya adalah akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Pengalaman emosi ini ternyata efektif mempengaruhi juga bagaimana dalam proses belajar mengajar dia, bagaimana proses kognitif dia menerima pembelajaran. Yang ketiga yaitu stimulasi rasional. Anak-anak akan tumbuh sesuai dengan usianya, maka berikan stimulasi ataupun rangsangan sesuai dengan usianya dan bagian-bagian apa yang harus distimulasi secara positif. Berikan pengalaman atau berikan stimulasi hal-hal yang baru, jangan monoton pada satu kegiatan saja, karena hal ini akan membuat variasi pikir anak juga. Proses stimulasi rasional ini juga fungsinya yaitu merangsang atau lebih mempercepat terbentuknya sinapsis pada sel saraf dan otak di anak-anak. Maka berikanlah stimulasi rasional sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Yang keempat yaitu aktivitas fisik. Mengapa tubuh membutuhkan aktivitas fisik? Ya, karena dengan aktivitas fisik akan membantu banyak hal. Yang pertama yaitu membantu ataupun membangun kebutuhan badannya, termasuk akan menunjang pembentukan tulang dan otot. Dan ternyata dengan aktivitas fisik bukan hanya tulang dan otot yang dibentuk ataupun dibangun, tetapi juga otak. Dengan aktivitas fisik maka peredaran atau sirkulasi udara akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan normal. Anak-anak yang tidak memiliki ataupun anak-anak yang tidak banyak memiliki aktivitas fisik, maka dia juga akan mengalami kendala penyaluran darah ke otak. Nah, di otak inilah karena memang yang membutuhkan pasokan darah paling besar, maka anak-anak harus banyak bergerak. Ajari ataupun ajak anak-anak untuk melakukan banyak kegiatan fisik, berlari, memancing, bersepeda, dan yang lainnya, agar
agar otot, tulang, otak semuanya mendapatkan suplai atau mendapatkan pasokan darah sesuai dengan kebutuhannya, yang akhirnya memaksimalkan kebutuhan dasar otak anak itu sendiri. Yang kelima, nah ini adalah yang paling penting ayah bunda, kita sudah memberikan lingkungan fisik yang lingkungan yang baik dan aman, kita sudah berikan stimulasi, kita sudah ajak untuk berkegiatan fisik. Ternyata kita lupa memberikan yang penting ini. Apa nih yang penting nih? Nah, ternyata ini nih, nutrisi. Bagaimana kita akan menjalani itu semua kalau badan kita tidak ada nutrisinya? Bisa dikatakan kalau kita sedang sakit, enakkah kita akan lari-lari? Kalau kita sedang sakit, apakah nyaman kita akan pergi memancing? Tentu tidak, bukan? Nah, oleh karena itu berikan nutrisi. Karena nutrisi ini merupakan bahan baku pembangunan ataupun apa istilahnya bodybuildernya otak sendiri. Otak membutuhkan pasokan itu, bahan bakunya adalah nutrisi. Nah, nutrisi apa saja yang sebaiknya kita berikan untuk dikonsumsi oleh anak-anak, yaitu makanan-makanan yang mengandung omega 3 dan omega 6. Omega 3 dan omega 6 sendiri banyak terdapat pada makanan, kacang-kacangan, ikan-ikanan, dan juga telur. Pada dasarnya mudah sekali kita untuk mendapatkan makanan ini, hanya kita harus bervariasi menyuguhkannya kepada anak-anak agar anak-anak mudah menyerap nutrisi yang bergizi, utamanya untuk otaknya. Nah, itu tadi ayah bunda yang ada di rumah yang sekarang sedang membersamai tahap tumbuh kembang anak, utamanya balita. Jangan lupakan 5 kebutuhan dasar otak anak.